Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Dalam video kali ini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari yang pertama Faris Zulhak, yang kedua Arasid Sidik, yang ketiga Rahmatul Halimah, yang keempat Gesti Larasati Ayu Renjani, yang kelima Lukfiati Norohmah, dan yang keenam Susi Ernawati akan memberikan salah satu contoh perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis. Namun, sebelum berlanjut ke perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis adalah penggabungan dua usaha atau lebih menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan yang lain atau untuk memperoleh kendali. Maksud dari kendali ini adalah pihak pengendali mengendalikan kebijakan dan juga manajemen perusahaan yang diambil saat ini. Sehingga dalam menjalani kombinasi bisnis ini tentu melibatkan dua pihak. Pihak yang pertama mengakuisisi dan yang kedua diakuisisi. Menurut SAK nomor 22, merger adalah suatu proses penggabungan usaha dengan jalan mengambil alih satu atau lebih perusahaan yang lain. Setelah terjadi pengambil alihan ini, maka perusahaan yang diambil alih itu pun dibubarkan, sehingga eksistensinya sebagai badan hukum itu lenyap. Dengan demikian, kegiatan usahanya dilanjutkan oleh perusahaan yang mengambil alih. Lalu untuk pengertian akuisisi menurut PSAK nomor 2 tahun 1999 adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban, ataupun mengeluarkan saham. Dalam kasus perusahaan XL terhadap Axis ini, ada 3 permasalahan yang akan dibahas pada video kali ini. Permasalahan yang pertama, apa alasan yang mendorong perusahaan XL untuk melakukan merger dan juga akuisisi terhadap perusahaan Axis? Dan untuk permasalahan yang kedua, bagaimana keadaan laporan keuangan dari sesudah dan sebelum merger akuisisi dilakukan? Lalu untuk pembahasan yang ketiga, apakah ada perbedaan kinerja perusahaan setelah melakukan merger dan akuisisi? Baik, selanjutnya sekelas profil masing-masing perusahaan. Dari yang pertama, PT XL Axiata Tbk merupakan perusahaan telekomunikasi yang berbasis di Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam penyediaan layanan telepon seluler dan penawaran berbagai jenis produk dan layanan telekomunikasi seperti layanan pesan suara dan pesan singkat atau SMS, data, dan pelayanan telekomunikasi seluler bernilai tambahan lainnya. Selain itu, perusahaan juga menyediakan saluran sewa, saluran penara telekomunikasi, penyediaan layanan internet, dan layanan roaming nasional. Perusahaan memiliki 3 anak perusahaan yaitu GSM1, GSM2, dan Excomindo Finance Company. Pada tanggal 8 April 2014, perusahaan mengumumkan bahwa merger dengan PT Axis Telekom Indonesia berhasil dilakukan dengan perusahaan sebagai entitas yang dipertahankan. Yang kedua dari PT Axis Telekom Indonesia, dahulu bernama PT Naterindo Telepon Seluler, beroperasi sebagai operator GSM di Indonesia. Axis menyediakan layanan 2G, 3G, dan BlackBerry secara nasional dan menjangkau seluruh dunia melalui 418 mitra roaming internasional di 165 negara. Axis memiliki misi untuk mewujudkan layanan telepon, SMS, data, dan fitur-fitur layanan yang tersedia dan terjangkau bagi semua masyarakat Indonesia. Axis telah menjangkau lebih dari 70% populasi di Indonesia yang meliputi Jawa, Bali, Lombok, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau. Layanan HSPA Plus Axis kini tersedia di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Serang, Cilegon, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan masih banyak lainnya. Di sini kita akan mengulas alasan mengapa XL melakukan merger terhadap Axis. Yang pertama, mengharuskan perusahaan untuk bisa berkembang dan bertahan karena persaingan dunia usaha yang semakin ketat.
Yang kedua, kebutuhan XL untuk bisa memenuhi permintaan pelanggan atas layanan data. Dan yang ketiga, kebutuhan pasar terhadap layanan telekomunikasi memang telah berubah dan layanan voice ke data. Padahal layanan data membutuhkan bandwidth besar, sementara XL itu kekurangan spektrum dan frekuensi. Selanjutnya penggabungan XL dan Axis. Di sini tujuan XL dan Axis bergabung yaitu untuk menciptakan suatu perusahaan telekomunikasi yang lebih dan terintegritas sehingga mampu mempertahankan kelangsungan industri yang diyakini akan membawa keuntungan bagi lebih dari 65 juta pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan dalam bentuk peningkatan kualitas layanan dan jaringan XL, kapasitas yang lebih baik dan jangkauan yang lebih luas. Pertimbangan dengan Axis akan menghasilkan keuntungan dan sisi spektrum berupa peningkatan kualitas layanan dan jaringan XL untuk bersaing pada LT di 1800 MHz. Yang kedua, penggabungan dengan Axis akan meningkatkan pemanfaatan aset. Jadi asetnya akan meningkat. Dan yang ketiga, mendukung tujuan pemerintah untuk merealisasikan program boarding nasional dan memperbesar potensi XL melalui jumlah pelanggan dan komunitas non. Proses merger PT XL Axiata dengan Axis. Pada tanggal 26 September 2013, PT XL Axiata Tbk selaku pembeli, Saudi Telecom Company atau STC selaku penjamin Teleglobal Investment BV atau Teleglobal selaku penjual telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat sehubungan dengan pengambil alihan PT Axis Telkom Indonesia dengan cara membeli 95% saham Axis dari Teleglobal di mana nilai transaksi sebesar 865 US dollar atau senilai 10 triliun 45 miliar 425 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2014, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XL Axiata Tbk yang menyetujui penggabungan usaha perseroan dengan Axis. Lalu pada 19 Maret 2014, PT XL Axiata Tbk telah menyelesaikan semua syarat perjanjian pengembalian Axis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu pada tanggal 8 April 2014, PT XL Axiata Tbk dan Axis melakukan penggabungan usaha efektif di mana seluruh aset dan liabilitas Axis beralih ke XL dan entitas hukum Axis berakhir karena hukum. Selanjutnya adalah perubahan kondisi perusahaan induk. Nah, informasi yang akan kami sampaikan di sini didapat dari laporan keuangan PT XL Axiata tahun 2013 dan 2014. Yang pertama, terjadi peningkatan aset lancar yaitu tahun 2013 sebesar 5 miliar dan 2014 sebesar 13 miliar. Selanjutnya, total aset meningkat dari 40 miliar menjadi 63 miliar. Liabilitas jangka pendek meningkat dari 7 miliar menjadi 15 miliar. Total liabilitas meningkat juga dari 24 miliar menjadi 49 miliar. Namun terjadi penurunan total ekuitas dari 15 miliar menjadi 13 miliar. Penurunan total ekuitas pada tahun 2014 disebabkan karena pada tahun 2014 PT XL Axiata mengalami kerugian sebesar 917 juta. Kemudian pendapatan PT XL Axiata meningkat dari tahun 2013 sebesar 21 miliar menjadi 23 miliar tahun 2014. Kemudian EPS atau earning per share mengalami penurunan dari 121 menjadi 105 di tahun 2014. Kemudian penggunaan layanan data mengalami peningkatan dari 23% pada tahun 2013 meningkat pada tahun 2014 menjadi 29%. Kemudian penggunaan layanan voice mengalami penurunan yaitu 46% pada tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 4% menjadi 42%. Nah, net profit merger NPM. Di sini dihitung dari laba bersih dibagi penjualan bersih. Sedikit catatan di sini, semakin tinggi nilai NPM, maka perusahaan semakin efisien kegiatan operasionalnya. Di sini ada data yaitu dari tahun 2012 hingga 2015, di mana laba bersih pada tahun 2012 itu sebesar
Rp2.743.915 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2013 sebesar Rp1.055.965 juta rupiah. Dan pada tahun 2014 laba perusahaan tidak mengalami laba melainkan rugi sebesar Rp917.315 juta rupiah. Dan pada tahun 2015 perusahaan mendapatkan laba bersih itu sebesar Rp7.871 juta rupiah. Di sini ada penjualan bersih dari tahun 2012 itu senilai Rp20.969.806 juta rupiah. Dan pada tahun 2013 senilai Rp21.265.060 juta rupiah. Dan untuk tahun 2014 itu mengalami kenaikan itu menjadi Rp23.460.015 juta rupiah. Namun pada tahun 2015 untuk penjualan bersih mengalami sedikit penurunan menjadi Rp22.876.182 juta rupiah. Dapat dilihat di sini NPM-nya pada tahun 2012 itu sebesar 13,09%. Dan pada tahun 2013 itu mengalami penurunan menjadi 4,97%. Dan pada tahun 2014 NPM-nya sebesar minus 3,91%. Dan untuk tahun 2015 itu sebesar 0,03%. Di sini rata-rata NPM pada tahun 2012 itu sebelum merger sebesar 9,03%. Sedangkan pada rata-rata NPM pada tahun 2014 setelah merger itu sebesar minus 1,92. Rata-rata NPM sebelum merger itu 9,03 dan sesudah merger itu sebesar minus 1,94. Nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan setelah merger belum efisien dalam menghasilkan laba atas penjualan yang diperoleh pada kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu Return of Asset (ROA). Dihitung dari laba bersih dibagi total aset. Di sini semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi nilai laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah yang tertanam dalam total aset perusahaan. Di sini ada data lagi dari tahun 2012 sampai 2015 di mana laba bersih pada tahun 2012 itu sebesar Rp2.743.915 juta rupiah dan pada tahun 2013 itu sebesar Rp1.055.965 juta rupiah. Dan laba bersih dan pada tahun 2014 itu perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp917.315 juta rupiah. Dan pada tahun 2015 perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar Rp7.971 juta rupiah. Untuk total aset pada tahun 2012 itu sebesar Rp34.555.705 juta rupiah. Dan pada tahun 2013 itu mengalami kenaikan menjadi Rp40.277.626 juta rupiah. Pada tahun 2014 total aset itu mengalami kenaikan lagi menjadi Rp63.706.488 juta rupiah. Namun pada tahun 2015 total aset mengalami penurunan menjadi Rp58.884.320 juta rupiah. Di sini besar ROA pada 2012 itu sebesar 7,74%, pada tahun 2013 sebesar 2,62%, pada tahun 2014 itu sebesar minus 1,44%, dan pada tahun 2015 itu sebesar 0,04%. Di sini rata-rata ROA pada tahun 2012 itu sebelum merger sebesar 5,18,
Sedangkan rata-rata ROA pada tahun 2014 itu setelah merger itu sebesar minus 0,71. Rata-rata ROA sebelum merger lebih besar daripada setelah merger. Nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan setelah merger kurang profitable dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki perusahaan. Baik, untuk selanjutnya total asset turnover atau TATO, yaitu rumusnya penjualan bersih dikurangi total aset. Jadi, semakin tinggi perputaran TATO, maka semakin efektif perusahaan dalam memanfaatkan total aset untuk penjualannya. Berikut untuk tabelnya. Pada tahun 2012, penjualan bersih sejumlah Rp20.969.806. Total aset Rp35.455.705. Lalu untuk tato 0,59 kali dan rata-rata tato 0,56. Pada tanggal 2013, penjualan bersih Rp21.265.50. Lalu untuk total asetnya Rp40.277.626. Untuk tatonya 0,53 kali. Selanjutnya pada tahun 2014, penjualan bersih mencapai Rp23.460.015 dan total aset Rp63.706.488. Untuk tato 0,37 kali dan rata-rata tato 0,38. Lalu pada tahun 2015, penjualan bersih Rp28.876.182 dan total aset Rp58.844.320. Untuk total tatonya sendiri 0,39 kali. Jadi, rata-rata tato sebelum merger lebih besar daripada setelah merger. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan setelah merger belum efektif memanfaatkan total aset yang sudah ditambahkan dengan aset eksis untuk meningkatkan penjualannya. Selanjutnya untuk current ratio, itu rumusnya adalah aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Jadi, semakin tinggi nilai current ratio, maka semakin terjamin terbayarnya kewajiban jangka pendek perusahaan. Berikut untuk tabelnya. Pada tahun 2012, aset lancar sejumlah Rp3.658.985. Lalu total liabilitas lancarnya adalah Rp8.739.996. Current rasionya 41,86% dan rata-rata current rasionya 57,78%. Pada tahun 2013, aset lancar sejumlah Rp5.844.144. Liabilitas lancar Rp7.931.046. Current rasio 73,69%. Pada tahun 2014, aset lancar sejumlah Rp130.309.762. Liabilitas lancarnya Rp15.398.292. Current rasionya 86,44% dan rata-rata current rasionya 75,45%. Selanjutnya pada tahun 2015, aset lancarnya Rp10.151.586. Liabilitas lancarnya Rp15.748.214 dan current rasionya 64,46%. Jadi kesimpulannya rata-rata current ratio sebelum merger lebih kecil daripada setelah merger. Meskipun rata-rata setelah merger naik, tapi aset lancar masih berada di bawah nilai liabilitas lancar, sehingga XL masih kurang likuiditas. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, cara menghitung debt ratio, yaitu adalah total liabilitas dibagi total aset. Jadi semakin rendah rasionya, maka akan semakin baik dan aman bagi kreditur. Dan kreditur juga akan menyukai perusahaan yang memiliki debt ratio yang rendah. Misal nih, pada tahun 2012, perusahaan memiliki debt ratio 56,65%.
Dan pada tahun 2013 62,1%. Pada tahun 2014 78,9%. Dan pada tahun 2015 76,5%. Jadi, rata-rata debt ratio sebelum merger lebih besar daripada setelah merger. Nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan setelah merger kurang aman dalam lunasi utangnya karena kreditor lebih menyukai debt ratio yang rendah. Next, debt to equity ratio yang sering disebut dengan DER. Cara menghitungnya adalah total liabilitas dibagi total ekuitas. Semakin tinggi nilai DER, maka semakin kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. Pada tahun 2012, total DER yaitu adalah 130,68%. Pada tahun 2013, total DER ada 163,25%. Pada tahun 2014, total DER adalah 356,33%. Dan pada tahun 2015 total DER ada 317,58%. Jadi rata-rata DER sebelum merger lebih kecil daripada setelah merger. Nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata proporsi liabilitas perusahaan setelah merger 3 kali lipat lebih besar daripada equity perusahaan. Sehingga menurut saya XL kurang baik dan kurang aman bagi para kreditur, karena semakin kecil jumlah equity yang dapat dijadikan jaminan hutang. Slide selanjutnya, kesimpulannya adalah penggabungan antara XL dan Axis memberikan manfaat bagi Axis dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan setelah peningkatan jangkauan layanan. Yang kedua adalah penggabungan usaha dengan XL akan mendorong kinerja operasional sehingga akan menjadi lebih efisien serta menciptakan layanan komunikasi yang lebih baik dengan banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan XL karena adanya perusahaan jangkauan dan peningkatan kualitas jaringan. Dan yang ketiga adalah dengan pengalaman lebih dari 19 tahun beroperasi di pasar Indonesia yang bersaing dengan Indosat dan Telkomsel dalam bidang teknologi, terutama pada 4G LTE yang dimiliki PT XL Axiata, diyakini akan terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, seperti nilai sahamnya pada tahun ini yang meningkat pesat daripada tahun lalu, walau ini dalam pandemi corona. Oke, dari keenam perhitungan analisa keuangan PT XL Axiata sebelum dan sesudah melakukan merger, rasio keuangan XL menunjukkan hasil yang lebih buruk, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan XL mengalami penurunan. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan kinerja operasional, mengurangi biaya kos secara efisien, dan memanfaatkan total aset yang dapat menghasilkan laba yang lebih besar. Perusahaan juga harus menjaga kepercayaan kreditur, yaitu dengan cara tepat membayar hutang liabilitas pada saat jatuh tempo dan menjaga rasio liabilitas untuk mencegah timbulnya bunga pinjaman yang lebih besar. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon maaf, dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.